memberikan nasihat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan sekali-kali nyawa melayang kecuali Islam. Jangan sampai mereka mau datang kepada kita kecuali Islam. Jangan sampai dicabut nyawa kecuali Islam. Jadi ibu, ini nikmat paling mahal, nikmat paling berharga yang akan menjamin kita masuk surga. Ibu-ibu yang berbahagia, boleh kalau misalnya jam 8 ada orang mati, imannya hilang, Islamnya lenyap, di rumah dia punya uang 1 triliun. Pernah lihat uang 1 triliun, Bu? Pernah belum duit 1 triliun? Nggak pernah. Kalau misalnya dia mati jam 8, imannya hilang, Islamnya lenyap, di rumah ada uang 1 triliun, serupiah nggak nolong di akhirat. Saya nggak ngeri. Serupiah nggak manfaat di akhirat, serupiah nggak berguna di akhirat. Ya, misalnya ibu-ibu, jam 9 ada orang dicabut nyawanya, imannya hilang, Islamnya lenyap, di dunia pangkatnya jenderal bintang 4, jadi panglima TNI, jadi Kapolri yang harus jenderal, tapi gak punya iman, gak punya Islam di dalam jiwa, secuil makan gak manfaat di akhirat, sedikit pun makan gak manfaat di akhirat. Maka jaga iman Islam sampai kita mati. Ibu-ibu, mati miskin gak apa-apa, yang penting masuk surga. Mati sakit parah, lumpuh, gak bisa jalan, bertahun-tahun di tempat tidur, berobat gak sembuh-sembuh gak apa-apa, yang penting hatinya Islam. Karena ibu-ibu yang berbahagia, kasus yang saya ceritakan tadi itu kisahnya salah satunya disebabkan dia sakit, berobat gak sembuh-sembuh, ke dokter gak semakin baik, ke rumah sakit gak ada perkembangan positif, lalu ketemu orang hidup, qadarullah, sembuh lalu murtad. Itu kisahnya. Gara-gara penyakit, gara-gara penyakit itu saja urusannya. Dan kisah ini kisah nyata. Saya pernah ngisi beberapa kali Masjid Malang ini. Ketika saya ceritakan kisah ini, beberapa takmir membenarkan, betul Ustaz, beliau dulu pernah khutbah di masjid ini. Kemarin saya ngisi di Manpoya, takmir mengatakan, betul Ustaz, kasus itu pernah dikonfirmasi di Masjid Jami Nur, benar kasus itu. Bayangin, ngeri. Jadi jaga iman Islam sebagaimana Allah ingatkan kepada keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduha an-nas wal hijarah
'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar api neraka itu bukan kayu, tapi manusia dan batu. Bayangkan ibu, batu jadi bahan bakar. Kayak apa panasnya? Batu jadi api, manusia jadi api, dan penjaganya malaikat-malaikat ya, yang kasar keras. Malaikat di neraka itu kejam ya, dan tidak mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya ya. Maka ibu-ibu, jaga iman, jaga Islam ya. Jangan sampai meninggal kecuali Islam. Dan itu sebagaimana wasiat Nabi Ibrahim dan Yakub, wa wassaiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, dan maka janganlah kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Ya, ibu, Islam dijaga, iman dijaga, ya, untuk kita dan keluarga, untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita. Ya. Jangan sampai tergoda dunia, harta, kemudian merupakan iman Islam. Ibu bahagia. Ada satu kisah terakhir bahagia tentang ini. Kisah tentang temannya anak saya sekolah SD ya, di Batu. Anak saya kelas 2 SD Islam, dan ada seorang ibu single parent menyekolahkan anaknya di sekolah SD Islam favorit. Ketika sang ibu menyekolahkan anaknya di SD Islam favorit, itu kan pikiran ibu, anaknya ingin jadi anak yang soleh, ingin, masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian Desember kemarin, sebelum liburan, ada ujian di sekolah. Ujian sekolah termasuk ujian tahfidz. Nah, si temannya anak saya ikut ujian, setoran hafal Quran. Masya Allah, bacaannya bagus, hafalannya bagus, oh bagus, luar biasa. Setelah selesai ujian, masuk liburan hari pertama bulan Desember, sang ibu kandungnya bilang ke sekolah. Ibunya katakan kepada sekolah, hari itu ujian terakhir anak saya di sekolah ini, dan setelah ini anak saya pindah sekolah. Ditanya gimana sekolahnya? Dikatakan anak saya pindah sekolah sang timur. Sang timur di mana? Surabaya.
Kenapa anaknya dipindah sekolah sang ibu? Ternyata sang ibu kandungnya bergoda dengan laki-laki non-muslim. Dia menikah, dia murtad, dan membawa anaknya pula murtad. Kisah nyata ini. Temannya sekelas banyak yang nangis. Yang wali murid banyak yang sok. Ya Allah, seorang ibu murtad dan dia juga mengajak anaknya murtad. Anaknya nggak ngerti apa-apa, anak yang belum bisa ngurus dirinya sendiri, akhirnya terpaksa dia murtad bersama ibunya yang sebelumnya ngapalin Quran, akhirnya harus belajar Injil. Na'udzubillah min dzalik.